Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah jika kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar pada pagi ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, terima kasih anak-anak. Anak-anakku sekalian, pada pagi ini Bumi akan menjelaskan muatan pelajaran yaitu PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada tema 6 subtema 1 kelas 5. Oke, anak-anak boleh siapkan bupenanya, bupena 5C anak-anak, tema 6 yaitu panas dan perpindahannya. Nah, anak-anakku sekalian, kita langsung ke pembelajaran 3 yaitu terkait dengan pembuatan pelajaran, terkait dengan muatan pelajaran PPKN, yaitu menjelaskan makna hak sebagai siswa dan juga warga negara. Makna hak sebagai siswa dan juga warga negara. Nah, anak-anakku sekalian, kemarin, mungkin kalian ada yang ikut ke sekolah gitu ya, saat penerimaan rapor semester 1 di kelas ya. Nah, anak-anakku sekalian, rapor merupakan anak-anak harus ketahui bahwa rapor itu merupakan catatan evaluasi hasil belajar kalian selama mengikuti kegiatan belajar di sekolah ya. Kalau biasanya itu selama kurang lebih 6 bulan ya anak-anak ya, maka akan mendapatkan rapor semester 1. Kalau untuk yang PTS itu kurang lebih 3 bulan gitu ya. Kemudian, mendapat rapor adalah salah satu hak anak-anak ya, salah satu hak siswa di sekolah. Hak adalah, anak-anak harus ketahui, hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Jadi hak itu adalah sesuatu yang kita terima. Kita terima berarti kata kuncinya ada terima ya, terima, peroleh, mendapatkan gitu ya, menerima itu ya. Nah kemudian setiap orang itu memiliki, hak anak-anak ya, memiliki hak sesuai dengan peranan yang dimilikinya. Di sekolah kita berperan sebagai siswa, maka kita pun berhak memperoleh maka kita pun berhak memperoleh hak anak-anak ya. Jadi, seorang siswa selain melaksanakan kewajibannya juga harus mendapatkan hak gitu ya. Nah, hak di sekolah antara lain yang pertama adalah mendapat perhatian dari guru seperti diberi kesempatan oleh guru saat mengangkat tangan ketika bertanya. Nah, ini adalah, hak anak-anak ya, mendapatkan kesempatan diberi ya. Kemudian mengikuti pelajaran dan mendapat pengajaran, ini adalah hak. Kemudian mengikuti pemilihan atau dipilih menjadi ketua kelas, ini adalah hak. Nah, selain sebagai siswa, anak-anak, kita juga memiliki hak sebagai warga negara, anak-anak ya. Nah, hak sebagai warga negara adalah hak yang didapat sebagai salah satu, warga negara kesatuan Republik Indonesia atau, NKRI ya. Nah, jadi, hak warga negara dilindungi oleh pemerintah anak-anak ya. Nah, jadi ini adalah contoh berikut adalah hak-hak yang dimiliki oleh warga negara. Yang pertama adalah hak untuk berpendapat di depan orang banyak. Kita punya hak ya, punya hak berpendapat. Jadi anak-anak nggak perlu takut ya, itu adalah hak kalian untuk berpendapat. Jadi ketika berpendapat dilakukan dengan, bahasa dan sikap yang santun gitu ya, yang baik gitu. Hak untuk menggunakan fasilitas umum, itu hak ya. Kemudian hak untuk menganut agama dan melaksanakan ibadah, ini hak kita. Kemudian hak untuk memperoleh pendidikan. Ini adalah, contoh atau hak-hak yang, sebagian ya, masih banyak lagi ya Nana ya, yang dimiliki oleh warga negara gitu ya. Oke, berikutnya adalah di pembelajaran 4 anak-anak, anak-anak boleh buka, ya di pembelajaran 4 disampaikan mengenai, makna kewajiban sebagai siswa dan warga negara. Perlu diketahui bahwa kewajiban adalah hal-hal yang harus dilakukan. Kalau tadi hak yang harus diterima, sekarang adalah hal-hal yang harus dilakukan. Nah, jika kita melaksanakan kewajiban, anak-anak, maka kita akan mendapatkan jika kita tidak anak-anak ya, mohon maaf, tidak melaksanakan kewajiban, ya, maka kita akan mendapatkan peringatan atau sanksi, peringatan dan sanksi ya. Nah, contohnya misalnya kita tidak mengerjakan PR misalnya. Nah, biasanya kita mendapatkan peringatan terlebih dahulu ya, dari guru dan dilanjutkan dengan
sanksi berupa, mengerjakan tugas lainnya, misalnya seperti itu. Pasti nanti ada peringatannya terlebih dahulu sebelum diberikan sanksi ya. Nah, kewajiban dan hak selalu berdampingan. Jadi nggak cuman kewajiban tapi nggak dapat hak, ya pasti dia selalu kalau kalian melakukan kewajiban pasti akan mendapatkan hak, kalau kalian ingin mendapatkan hak harus melakukan kewajiban, jadi selalu berdampingan. Jadi artinya hak akan didapatkan setelah ya, jadi hak akan didapatkan setelah kewajiban telah selesai dilakukan. Jadi jangan berharap hak kalau kewajibannya belum dilakukan gitu ya. Kemudian kita sebaiknya mendahulukan kewajiban sebelum hak. Nah, ini diingat ya. Jadi mendahulukan kewajiban sebelum hak gitu ya. Nah, jika kita melakukan hak dan kewajiban dengan seimbang, maka akan tercipta kehidupan yang aman, tertib dan damai gitu ya, anak-anak ya. Oke. Nah, ini berikut ini adalah contoh kewajiban siswa di sekolah dan hak yang akan diperoleh. Contohnya nih anak-anak ya. Misalnya membuang sampah ke tempat sampah, itu wajibannya. Dan haknya apa? Lingkungan sekolah menjadi bersih. Kita akan mendapatkan lingkungan sekolah yang bersih. Kemudian kewajiban nomor 2 adalah mengerjakan tugas dengan bersungguh-sungguh. Lalu hak yang diperoleh apa? Ya, maka mendapatkan nilai bagus dari tugas tersebut. Kemudian mendengarkan pendapat teman saat melakukan diskusi. Haknya apa? Diskusi akan tenang dan permasalahan dalam diskusi cepat terpecahkan atau terselesaikan gitu ya. Lalu berikutnya kewajibannya melaksanakan piket sesuai dengan jadwal. Haknya apa? Ruang kelas selalu bersih dan nyaman. Berikutnya bertanya kepada guru dengan santun. Ini ada kewajiban bertanya kepada guru dengan santun. Haknya apa? Mendapatkan jawaban dari pertanyaan. Ini adalah contoh hak dan kewajiban siswa di sekolah ya. Lalu berikutnya, jadi anak-anak selain sebagai siswa, kita juga memiliki kewajiban, sebagai warga negara. Nah, kewajiban warga negara dapat dilakukan dengan menaati peraturan. Ya, berikut contoh kewajiban yang harus dilakukan oleh warga negara. Contohnya apa? Menaati peraturan lalu lintas, ya wajib ya anak-anak. Jadi kalau, anak-anak ya berada di jalan raya, maka harus tahu peraturan lalu lintas. Misalnya naik kendaraan harus menggunakan helm, naik sepeda pun juga sebaiknya harus menggunakan helm anak-anak ya. Kemudian, misalnya, apa namanya, naik sepeda, itu dicek lagi remnya itu berfungsi atau tidak, ada standar standar untuk ini ya, apa, standar untuk, sepedanya. Jadi kalau sepeda tidak langsung misalnya kalian turun dari sepeda tidak langsung diletakkan, tapi, ada ininya ya, ada standarnya itu ya, anak-anak ya. Kemudian menjaga kebersihan fasilitas umum. Nah, ini penting. Jadi kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Pasti kalau di tempat-tempat umum tuh disediakan anak-anak ya tempat sampah, contohnya misalnya folder, itu ada tempat sampahnya. Jadi diharapkan kalian kalau membuang sampah habis beli makanan gitu ya, habis beli makanan, maka jangan asal buang gitu, dilihat kanan kirinya di mana tempat sampahnya. Jika tidak ada, maka sampah kalian itu, kalian simpan dulu sampai kalian menemukan tempat sampah untuk membuang sampah. Yang berikutnya mendengarkan pendapat orang lain saat musyawarah, ini penting. Jadi mendengarkan itu adalah salah satu bentuk sikap, kita menghormati atau menghargai orang lain. Nah, kalau kita ingin dihormati dan dihargai orang lain, maka kita harus menghormati dan menghargai orang lain. Dan mendengarkan pendapat orang lain saat musyawarah ini adalah salah satunya ya. Kemudian membayar pajak dengan, tepat waktu. Nah, kenapa? Kalau kita membayar pajak, maka nanti kita akan mendapatkan hak hak kita sebagai warga negara apa, misalnya, mendapatkan pembangunan jalan yang, bagus ya, jalan itu tidak ada yang berlubang gitu ya. Kemudian, pembangunan jembatan yang mempermudah ya, mempermudah kita untuk melewati. Nah, itu adalah, eee dampak dampak dari kita melaksanakan kewajiban yaitu membayar pajak ya, kemudian pembangunan sekolah itu juga bagian dari pembayaran pajak anak-anak ya. Menghormati pemeluk agama lain yang sedang beribadah, ini yang paling penting karena kita tinggal di Indonesia dengan beraneka ragam agama anak-anak ya. Yang kita kenal ada 6 agama yang diakui di Indonesia, maka penting bagi kita semua untuk menghormati pemeluk agama lain yang sedang beribadah. Tidak boleh mengganggu, mentang-mentang bukan, agamanya misalnya misalnya orang Islam ya, anak-anak ya,
agama, agama misalnya agama Kristiani misalnya ya, sedang melaksanakan ibadah. Nah, karena kita tidak ibadah, maka kita seenaknya menyalakan, petasan, kemudian mungkin teriak-teriak atau ketawa. Nah, itu kan tidak, menunjukkan anak-anak ya, tidak menunjukkan rasa menghormati pemeluk agama lain gitu ya. Nah, ini adalah kewajiban yang harus dilakukan, beberapa saja Nenek, dan masih banyak lagi ya, kewajiban yang harus dilakukan oleh warga negara. Oke, berikutnya pembelajaran, 6 anak-anak, jadi menjelaskan tentang tanggung jawab sebagai siswa dan warga negara. Oke, anak-anakku sekalian pasti sudah kenal dengan tanggung jawab ya, tanggung jawab, kemudian, mmm, apalagi kewajiban ya, hak ya, pasti sudah pernah dengar ya. Jadi, tanggung jawab itu merupakan sikap menyadari dan siap melaksanakan tugas ya. Ya, sikap menyadari dan siap melaksanakan tugas. Tanggung jawab merupakan, bagian dari kewajiban. Nah, tanggung jawab dilaksanakan tanpa adanya perintah atau paksaan dari orang lain. Nah, ini ya. Jadi misalnya belajar itu sebenarnya tanggung jawab. Kalau kalian sudah melaksanakan belajar dengan disiplin ya, kemudian mengerjakan tugas tepat waktu, itu namanya tanggung jawab tanpa ada paksaan atau, ini ya, tanpa ada paksaan atau perintah gitu ya. Nah, itu namanya tanggung jawab. Nah, seseorang yang bertanggung jawab ya, seseorang yang melaksanakan seseorang yang bertanggung jawab itu biasanya melakukannya tanpa menunda-nunda tugas tersebut, tanpa menunda-nunda. Jadi nggak perlu ditunda-tunda, karena menunda-nunda tugas dapat berakibat pada terganggunya hak orang lain ya, termasuk hak kalian gitu ya, Nana ya. Jadi berharap tidak, menunda-nunda gitu ya. Nah, kemudian cara agar kita dapat menjadi orang yang bertanggung jawab. Yang pertama, memahami tugas dan kewajiban diri sendiri. Kemudian, melaksanakan tugas dengan disiplin dan tanpa menunda waktu. Lalu selalu mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri. Kemudian terakhir adalah menghormati hak-hak orang lain. Nah, ini adalah cara agar kita dapat menjadi orang yang bertanggung jawab, gitu ya. Baik anak-anak, mungkin itu yang dapat Bu Umi sampaikan pada pembelajaran hari ini, yaitu muatan pelajaran PPKN pada tema 6 subtema 1 kelas 5. Kurang lebihnya Bu Umi mohon maaf, Bu Umi akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.